Bekasi berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950. Namun jejak-jejak sejarahnya bisa dilacak dari 3000 tahun lalu. Masa itu ditandai dengan kehadiran kebudayaan Buni yang membentang. Situs tinggalan kebudayaan Buni terdapat di Desa Bunimas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi baru didirikan pada tanggal 15 Agustus. Jejak historisnya bisa kita lacak ke masa 3000 tahun yang lalu. Di antara Tangerang, kemudian Bekasi, dan Karawang, kita bisa menemukan tinggalan kerangka manusia Buni, kemudian ada gerabak, ada tapak persegi, ada beliung, ada manik-manik, ada perhiasan. Bekasi berperan penting ketika menunjukkan hal itu. Antara lain 7 buah prasasti. Yang pertama adalah prasasti Tugu yang sekarang tersimpan di Museum Nasional. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan dari Candrabaga ke laut. Nah, Candrabaga ini di dalam sumber lain disebut Bagasasi, dan dari kata Bagasasi inilah lahir kata Bekasi. Dan wilayah kekuasaan yang membentang dari Citarum sebagai batas kerajaan sebelah timur hingga Cigangyang, Banten. Rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya 7 prasasti secara berjauhan, yaitu Prasasti Tugu di daerah Dusun Batu Tugu, Jakarta Utara, dan 1 di kawasan wilayah Banten. Prasasti Tugu yang tersimpan di mususan terpanjang peninggalan Raja Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Konon tulisan pada prasasti menunjukkan bahwa wilayah ditemukannya prasasti Tugu ini merupakan pusat kerajaan Purnawarman. Kalimatnya ditulis dengan huruf Pallawa dan Sanskerta. Dalam pahatan tersebut tercatat pekerjaan pembuatan saluran irigasi dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paro Petang, bulan Palguna, dan disudahi pada tanggal 13 Paro Petang, bulan Carita, atau diperkirakan pada pengerjaan 21 hari. Pada peresmian galian dengan panjang yang ditemukan di Bogor, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Koleangkat atau Pasir Jambu, Prasasti Pasir Awi, serta prasasti kebun kopi atau tapak gajah. Pinggir Sungai Ciaruten, tepatnya di pertemuan Sungai Ciaruten dengan Cisadane. Prasasti ini dipahat di atas batu dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berarti bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu itu adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di Taruman, Raja yang berani di dunia. Prasasti Muara Cianten merupakan peninggalan kerajaan Tarumanagara yang pahatannya tidak dalam bentuk aksara, melainkan dalam bentuk gambar. Pada awalnya, para epigraf menyebut prasasti Pasir Koleangkat atau prasasti Pasir Jambu ditemukan di Bukit Koleangkat, perkebunan jambu. Dalam prasasti ini disinggung nama kerajaan Tarumayan yang dipersamakan dengan Tarumanagara. Terdapat 2 baris berhuruf Pallawa dan Sanskerta yang bisa diartikan gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya. Kemudian prasasti Kebon Awi yang ditemukan pada tahun 1864 oleh arkeolog kebangsaan Belanda, N.W. Hoppermans. Terdapat pahatan sepasang kaki yang menghadap ke arah utara dan timur sebagai perlambang kebudayaan.
Tidak diketahui tapak kaki siapa yang dipahat dalam batu tersebut karena tidak ada tulisannya. Dan prasasti kebun kopi atau disebut juga prasasti tapak gajah. Ciri paling menarik dari prasasti ini adalah pahatan dua tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata. Kalimatnya dibuat dengan metrum anustum dan huruf Pallawa yang berbunyi. Di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti Airawata. Di wilayah Lebak, Banten, ditemukan prasasti Cidang Hyang pada tahun 1947. Prasasti ini memuat dua baris kalimat berupa siloka dalam metrum anustum dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang bisa diartikan. Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya. Megahnya peninggalan kerajaan Tarumanagara juga bisa dilihat dari keberadaan komplek candi yang sudah berdiri abad ke-5 Masehi. Di komplek percandian yang menyatu dengan persawahan ini terdapat dua buah candi. Candi yang pertama kerap disebut Candi Jiwa. Sebagai candi tertua di Jawa, ada sekitar 11 gunung yang di dalamnya itu merupakan runtuhan percandian. Sejak tahun 1985 itulah dimulai penggalian-penggalian arkeologi di beberapa tempat, sehingga akhirnya dapat diketahui ada sekitar 30-an percandian yang jelas sudah ada runtuhannya, dan masih ada beberapa terus yang belum diteliti. Pada awalnya umur 2, ini candi Tua. Nah, percandian Batu Jaya ini mulai penelitian 1984, berjalan sampai sekarang diketemukan 57 lokasi bencana geologi. Kerajaan Tarumanagara lainnya adalah Prasasti Bata 1, Prasasti Bata 2, Prasasti Emas 1, Prasasti Emas 2, Prasasti Terakota, dan Prasasti Matre. Terdapat aksara Pallawa akhir, yaitu jenis aksara Pallawa yang sudah berkembang dan mengalami perubahan menjadi daerah penting dengan ditemukannya prasasti Kebantenan di Desa Kebantenan, Bekasi yang beraksara Sunda kuno. Penguasa kerajaan Sunda yang termasuk dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja yang oleh sebagian kalangan diyakini sebagai Prabu Siliwangi, raja-raja di Kesultanan Banten, merupakan bukti sejarah masa ini. Pada masa itu, Bekasi menjadi pusat penyediaan logistik ketika Sultan Agung menyerang Batavia di tahun 1628 sampai dengan 1629. Tahun 1677, di masa kekuasaan VOC, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan dari Batavia and on London. Tumbuh menjadi tanah partikelir yang dikuasai Belanda. Pada masa ini, banyak masyarakat yang melakukan perlawanan, di antaranya Entong Tolo serta Camat Nata. Layaknya si Pitung dari Betawi, Entong Tolo dan Camat Nata senantiasa melawan kekuasaan Belanda dan tuan tanah untuk membela rakyat kecil. Masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan digantikan dengan penjajahan Jepang selama 3 tahun 50 dengan tokoh perlawanan Haji Nur Ali. Pertempuran Karawang Bekasi yang menghanguskan ribuan rumah mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa, tepatnya di daerah Rawa Gede. Setelah revolusi pada tahun 1950, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan tetap eksis sampai sekarang.
Selesai.